pagi, bertemu kita lagi hari ini dalam konten obrolan tanpa pagar media baru TVRI Sulawesi Selatan bersama Sekretaris PMI Kota Makassar, Bapak Hudri Asyad. Selamat pagi, Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Semakin gagah topi merah. Alhamdulillah juga. Nah, kita tahu sendiri bahwa PMI pada dasarnya adalah memang orang taunya bahwa gudangnya darah. Ya. Ya, kan? Nah, gimana sih perjalanan 1 tahun ini PMI Kota Makassar bisa dirangkum dengan singkat? Iya, oke. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekaligus momentum ini kami ingin menyapa relawan donor di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Selamat Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026. Pertama-tama, proses perjalanan pemenuhan stok dalam 1 tahun terakhir ini, alhamdulillah sampai bulan November kemarin lancar-lancar saja. Tetapi tiba-tiba masuk bulan Desember menjelang Nataru ini, tiba-tiba permintaan darah trennya tinggi atau naik. Kemudian tingkat kegiatan mobile unit untuk donor darah ini terbatas. Ini karena beberapa institusi sibuk dengan agenda laporan akhir tahun dan beberapa pendonor rutin yang selama ini donor itu mengambil cuti atau libur di akhir tahun ini. Nah, sehingga keterpenuhan stok darah di akhir tahun, khususnya 2 pekan terakhir ini, mengalami proses-proses yang sedikit susah. Tetapi mengantisipasi susahnya ini, alhamdulillah teman-teman relawan donor ini masih enak. Kalau ditelepon, apa semua datang untuk membantu. Ya. Iya. Artinya mitra itu masih ada ya. Alhamdulillah. Iya. Dan fokus utama PMI sendiri dalam programnya selama setahun yang terasa dampaknya gimana? Iya. Jadi yang menarik di pelayanan darah ini adalah semakin muncul kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas baru yang melakukan kegiatan-kegiatan donor darah. Jadi katakanlah kelompok-kelompok hobi itu sudah mulai juga seremoni acaranya diawali dengan donor darah. Iya, begitu juga teman-teman atau ibu-ibu majelis taklim, kalau ada kegiatan majelis taklimnya, itu juga sudah dibarengi dengan kegiatan donor. Yang unik ini adalah kelompok arisan. Iya, jadi di samping arisan-arisan ibu-ibu, baik arisan majelis taklim maupun arisan kelurahan dan kecamatan, itu sudah menjadikan kegiatan donor darah menjadi bagian dari seremoni kegiatan-kegiatan mereka. Nah, itu tren yang menarik. Dan itu kami apresiasi bahwa semakin banyak komunitas yang tertarik untuk mengambil peran dalam pemenuhan stok untuk pasien di rumah sakit. Ya. Dan upaya apa yang dilakukan PMI untuk mengajak anak muda khususnya agar rutin menjadi donor darah? Nah, apa yang menjadi pemahamannya bagi mereka? Ya, saya kira ini salah satu tantangan kita semua. Dan termasuk lebih khusus PMI, utamanya di pelayanan darah, bahwa peran generasi Z untuk melakukan donor darah rutin ini memiliki tantangan tersendiri karena secara populasi jumlah penduduk di Kota Makassar usia 17 sampai 25 tahun itu adalah kelompok yang masih sekitar 40.000 yang menjadi pendonor. Masih ada sekitar menghampiri 500.000 yang ini secara database penduduk. Nah, saya kira ini menarik untuk menjadi ruang untuk kita sama-sama mengkampanyekan atau melakukan sosialisasi, utamanya di kelompok-kelompok generasi Z. Ya, ini penting karena
proses regenerasi donor ini penting karena bapak ibu kita yang donor lestari itu semakin bertambah usianya, maka semakin menurun juga frekuensi donornya. Karena ada batas-batas tertentu usia pendonor. Nah, jadi ketika yang senior ini sudah mulai frekuensinya turun, maka butuh regenerasi. Nah, peluang regenerasi ini ada di kelompok usia 17 sampai 25. Jadi kelas 3 SMA sampai mahasiswa apa semua ini menjadi sasaran kampanye kami di 2026 ke depan. Iya. Nah, ada nggak peristiwa atau kondisi darurat yang paling menguji kesiapan PMI Makassar? Iya. Yang tantangan kami itu karena tanggung jawab kami ini bukan saja pemenuhan stok di Kota Makassar, karena PMI Kota Makassar melalui UTD-nya ini sebagai koordinator regional 5. Jadi mulai Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, tren 2 minggu terakhir ini permintaan dari luar provinsi juga mulai tinggi. Katakanlah kemarin di Gorontalo, Manado, Sorong, dan termasuk kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi skupnya bukan cuma Kota Makassar aja? Iya. Ya, jadi itulah satu kebanggaan sekaligus tantangan. Karena di Kota Makassar saja ini membutuhkan sosialisasi dan proses-proses percepatan pemenuhan stok. Karena di Kota Makassar itu 52 rumah sakit, 60% itu adalah rumah sakit rujukan. Nah, kalau untuk pemenuhan warga Kota Makassar saja semuanya memadai. Tetapi karena Kota Makassar ini sumber rujukan pasien dari berbagai daerah dan provinsi di kawasan timur, maka kan tidak mungkin kalau misalnya Kak Eko sakit, kemudian disuruh ke Endrekang atau Pindrang ambil darah. Tidak mungkin. Ya, itu baru satu. Kemudian ada dari kabupaten lain masuk dirujuk ke Makassar, pasti darahnya dicari. Ketika dia butuh darah, pasti dicari di Kota Makassar. Dan itulah sebenarnya hampir melebihi separuh kebutuhan Kota Makassar itu untuk kepentingan pasien rujukan. Iya. Nah, kita bicara tentang relawan. Seberapa besar peran relawan dalam menopang kerja PMI ini? Iya. Jadi relawan inilah sebenarnya yang merupakan rohnya ini keterpenuhan stok. Karena kalau nilai-nilai volunteerismenya orang belum terbangun, tidak mungkin kita bisa survive untuk memenuhi stok. Dan saya yakini betul bahwa relawan-relawan yang selama ini mendonorkan darahnya, itulah merupakan pahlawan-pahlawan yang sebenarnya sama nilainya dengan pahlawan kemerdekaan. Kalau pahlawan kemerdekaan ini berjuang sampai tetes darah yang terakhir, kalau ini setetes darah untuk kehidupan. Gitu, Kakak. Oke. Dan kita tahu akan pergantian tahun. Nah, ke depan apa ada inovasi atau cara baru yang diterapkan PMI Kota Makassar untuk terkait pelayanan agar makin cepat dan tepat? Iya. Jadi untuk strategi penggalangan donor ke depan, yang paling utama itu adalah bagaimana memastikan pendonor-pendonor yang usia 17 sampai 25 tahun ini menjadi sumber strategis dalam pemenuhan stok. Makanya tahun depan ini grand strategi program kami untuk sosialisasi dan rekrutmen donor itu kita prioritaskan bagi adik-adik yang generasi Z. Kenapa ini penting? Karena untuk mencapai Indonesia emas, maka memastikan bahwa orang itu sehat. Karena kalau dia sehat, dia bisa produktif. Karena tidak ada produktivitas tanpa kesehatan yang prima. Ya kalau rokok-rokok atau dalam keadaan tidak sehat, pasti produktivitas akan menurun atau terganggu. Nah yang kedua,
keterpenuhan stok kita secara nasional itu masih membutuhkan 1,4 sampai 2 juta setiap tahun. Ini karena tingkat keterpenuhan stok secara nasional itu baru memenuhi 3,5. Kebutuhan real berdasarkan dengan tren kebutuhan darah secara nasional itu 5,4 juta. Masih jauh. Nah, kita di Sulawesi Selatan juga begitu formulasinya. Ya, jadi kalau secara global juga seperti itu, secara nasional seperti itu, pasti di tingkat kota dan provinsi seperti itu trennya. Ya, makanya kami sadar betul bahwa 93% keterpenuhan stok darah di Indonesia ini sumbernya dari PMI. Ya, jadi kami sadar betul bahwa tanpa dukungan relawan, kami juga tidak punya arti apa-apa. Nah, kita bisa bayangkan kalau 2 hari saja tidak ada orang donor, kemudian ribuan orang yang membutuhkan darah setiap saat, maka kita bisa bayangkan risiko-risiko yang terjadi ketika volunteerisme atau relawan untuk donor darah ini tidak ada. Makanya kami merasa gembira sekali karena hampir pada saat akhir-akhir tahun ini kami sulit untuk memenuhi stok, tapi ternyata juga banyak sekali orang yang datang secara mandiri. Karena kegiatan di kantornya lagi sibuk, apa semua datang secara mandiri. Ya, termasuk TPRI kemarin, di akhir tahun memberikan kontribusi kurang lebih 40 kantong, itu membantu kami aman dan meringankan beban untuk 2 hari ke depan. Begitu, Kakak. Nah, terkait dengan donor sendiri kan, orang tahunya bahwa, donor darah. Ya. Kita menyumbangkan darah kita. Nah, itu artinya kemanusiaan. Ya. Nah, efek sendiri bagi pendonor, apa yang menjadi bagi kesehatan pendonor ini? Gimana? Oke, sekarang ini kalau kita mau belajar dari pentingnya sirkulasi atau memperbarui sel-sel komponen darah, itu kalau bagi yang Muslim, kita belajar dari anjuran bekam. Ya. Itu sebenarnya secara filosofis memberikan pembelajaran kepada kita pentingnya hidup sehat. Karena ada proses regenerasi sel komponen darah yang ada di tubuh manusia. Tapi pada saat itu belum ada teknologi. Betul. Belum ada teknologi. Sehingga proses bekam ini hanya untuk membuang. Nah, nanti di abad 17 baru ada teknologi donor darah. Bagaimana donor darah ini dari orang ke yang membutuhkan. Nanti abad 17. Jadi ratusan tahun, bahkan ribuan, baru muncul teknologinya. Nah, apa yang menarik dari rutinitas donor ini, sekarang ini sudah ada 35% pendonor lestari itu bukan lagi motivasi menolong semata, tetapi menolong diri sendiri. Iya, karena dia sudah merasa sehat dan merasa vitalitas yang semakin terjamin ketika dia habis donor. Itu sudah 35%. Nah, selebihnya masih donor untuk menolong orang. Ya, sama misalnya kalau saya ambil ilustrasi. Kendaraan saya setiap 5.000 km pasti saya ganti olinya. Kenapa saya ganti olinya? Supaya oli ini mampu menarik engine atau mesin secara optimal. Sama kalau donor darah. Kalau kita sudah donor darah, maka semakin optimal darah ini mengangkut oksigen ke seluruh organ tubuh yang membutuhkan oksigen. Makanya itulah terkadang ada orang mengatakan, ringan sekali kalau sudah ke donor. Ya karena optimal oksigen ini terdistribusi melalui darah. Kemudian mengurangi sel-sel zat-zat besi yang ada di darah yang potensinya untuk kena serangan jantung, kena stroke. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya pipa itu ketika terdapat kerak, karena itu sebenarnya adalah zat besi di saluran-saluran darah kita semua. Ketika misalnya kerak ini semakin hari semakin numpuk, maka terjadi penyumbatan. Kalau terjadi penyumbatan, maka potensi pecah pembuluh darah semakin tinggi. Itu filosofinya. Betul. Ya. Nah, karena anatomi kendaraan ini juga belajar dari manusia. Maka beruntunglah
orang yang donor Orang yang donor. rutin. Nah, yang kasihan orang yang tidak bisa donor. Belum donor. Ya, artinya Karena kalau- semua orang pasti Ya, mau menolong. Karena seperti kadang-kadang saya lihat pendonor Ya. ditolak karena tinggi hipertensinya, Ya, begadang kan gitu. betul. Ya, itu syarat medisnya. Dalam medisnya. Iya. Bisa. Tapi bukan berarti dia tidak bisa donor gitu. Oke, oke. Iya. Siap. Nah, terakhir apa pesan disampaikan PMI kepada masyarakat Makassar tentang arti kepedulian Iya. donor darah ini? Jadi arti kepedulian dalam kegiatan sosial kemanusiaan ini, donor ini sebenarnya secara tidak langsung memberikan suatu pembelajaran kepada kita bagaimana menghargai sesama. Jadi kalau mau belajar tentang kemanusiaan, belajarlah dari proses donor. Jadi apa yang saya punya, apa yang orang lain punya, itu sama sebenarnya. Dan tidak ada konflik kalau kita belajar dari filosofi donor. Tidak ada konflik antara perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan apa. Karena orang mendonor tidak tahu siapa yang pakai. Ya. Begitu juga pasien yang membutuhkan darah, tidak jelas, dia tidak tahu darah siapa ini yang menolong saya. Jadi kalau mau belajar tentang arti kemanusiaan, belajarlah dalam proses donor. Oke, makasih banyak. Baik pemirsa, sayang waktu kita terbatas, jadi sampai di sini dulu. Mungkin ketemu lagi dengan beliau. Amin. Lebih banyak ngobrol. Semoga PMI makin eksis di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sampai jumpa.